HA ini, hyaluronic acid secara alami memang secara luas terdistribusi di kulit, ruang-ruang persendian, dan ada juga di bola mata seperti yang sudah dijelaskan. Dia apa sih yang dilakukan di tempat-tempat tersebut? Jadi HA ini dia itu sifatnya menarik air, water binding. Jadi dia akan memberikan hidrasi dan memberikan struktur pada lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Nah, kalau hyaluronic acid sendiri ini tidak mudah menembus sawar darah otak. Lalu bagaimana untuk metabolisme dan eliminasinya? Tadi sudah dijelaskan di bagan kalau metabolisme dan eliminasinya cenderung terdegradasi di lokal. Akan tetapi eh, kalaupun masuk ke sirkulasi sistemik, dia akan degradasi di hepar, itu malah di kulit juga bisa. Itu ada enzim bernama hyaluronidase ini yang mendegradasi HA. Lalu turnovernya itu biasanya sekitar satu hari sampai beberapa, ada juga yang kalau disuntikan itu dalam beberapa menit sampai beberapa jam. Lalu untuk ekskresinya atau clearance-nya itu melalui ginjal dan hepar. Itu dari tadi bisa melalui urin dan feses. Lalu ini yang sudah saya jelaskan tadi untuk berat molekul hyaluronic acid pada penggunaan itu pada manusia. Jadi sebenarnya bagaimana sih farmakokinetik HA sendiri itu ditentukan oleh berat molekulnya. Jadi kalau berat molekul yang tinggi, high molecular weight atau disingkat dengan HMW, ini mulai dari yang hijau sini ke kiri itu beratnya 6.000 kilodalton sampai 12.000 kilodalton atau yang very high. Ini kalau diberikan secara topikal itu tidak akan penetrasi ke dalam epidermis atau dermis yang lebih dalam. Dia akan stay atau tinggal di kulit dan membentuk lapisan seperti lapisan film gitu, seperti ada lapisan di atas kulit. Nah, di sini sudah dijelaskan propertinya, perbedaannya. Kalau yang medium sampai yang low molecular weight itu dari 10 kilodalton sampai 250 kilodalton. Lalu yang oligo atau sangat kecil itu lebih kecil dari 0,01 kilodalton. Dan di sini sudah dijelaskan perbedaannya apa. Kalau dirangkum ini, kalau yang high molecular weight ini dia itu malah sifatnya itu antiinflamasi atau menurunkan reaksi atau respon imunitas pada tubuh. Sedangkan yang makin kecil molekulnya itu makin meningkatkan reaksi imunitas atau potensi inflamasi. Lalu untuk berat molekulnya tadi sudah dijelaskan. Untuk aplikasi secara topikal ini saya jelaskan dalam bentuk visualisasi, ada bagannya animasinya di sini. Kalau yang berat molekulnya itu besar, dia itu tidak bisa penetrasi dalam ke dermis, padahal targetnya kita memberi kelembapan itu di dermis, tapi sering digunakan dalam bentuk gel untuk menarik cairan sehingga nanti kulit akan terasa lembab tapi hanya di permukaannya, tidak sampai dalam. Kalau yang high molecular biasanya ada di kandungan toner, serum, itu menggunakan yang high molecular. Lalu yang low molecular itu bisa penetrasi lebih dalam ke dalam kulit. Yang tadi low molecular itu kalau ukurannya itu kecil. Ini yang di perbandingan tadi, yang low itu yang di sekitar sini 10 kilodalton, 250 kilodalton. Kalau ini satuannya dalton aja, jadi segini. Yang bisa sampai dalam tuh yang tadi, yang low molecular. Jadi dia bisa menembus ke epidermis yang lebih dalam. Lalu ini yang selanjutnya untuk injeksi hyaluronic acid pada kulit. Tadi sudah dijelaskan secara topikal, ini secara injeksi atau parenteral. Ini memang lebih sesuai target karena langsung pada dermis, tidak melalui perantara
epidermis, karena epidermis ini cenderung hidrofobik. Jadi kalau kita mengoleskan cairan yang kandungan dasarnya itu air, dia itu tidak bisa menyerap. Tapi kalau disuntik itu tidak perlu melalui epidermis, langsung dihantarkan ke dermis. Jadi cenderung lebih efektif dan nanti efeknya itu lebih terlihat. Lalu ini apa sih perbedaannya yang low molecular weight dengan yang high molecular weight? Kalau yang low molecular weight HA atau disingkat LMWHA itu ukurannya tadi sudah ada di bagan, tapi dijelaskan lagi itu kisaran kurang dari 100 kilodalton. Lalu penetrasinya itu cenderung kalau LMW ini atau low molecular itu lebih dalam dan memberikan hidrasi yang baik. Dia cenderung memberi hidrasinya cepat, akan tetapi waktu 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 di dalam jaringannya itu lebih cepat karena lebih cepat didegradasi. Nah, seperti sudah dijelaskan di bagian tadi, kalau yang makin kecil ukuran HA-nya itu makin menstimulasi inflamasi dan angiogenesis. Jadi kalau di kulit, di dermis, dia cenderung lebih memicu inflamasi. Biasanya digunakan pada wound healing dan pada serum-serum di skincare. Lalu ada juga medium molecular weight HA atau MMHA. Ini menyediakan penetrasinya lebih sedang dan hidrasinya juga lebih cenderung sedang. Ukuran molekulnya itu 100 sampai 1000 kilodalton, memiliki efek sudah masuk ke medium, berarti tidak cenderung anti inflamasinya sudah mulai dapat ya, tidak memicu inflamasi seperti low molekular. Ini fungsinya biasanya digunakan pada produk-produk rejuvenasi dan banyak pada sediaan injeksi.